Selamat pagi guys. Pada video kita kali ini aku akan memasang bubu payung. Dan ini dia bubunya. Kita punya 3 buah bubu. Sebentar lagi kita akan memasangnya. Jangan lupa untuk saksikan terus ya petualanganku. Selamat pagi. Hari ini aku akan mencoba peruntunganku untuk memasang bubu payung. Dan jikalau kita beruntung, kita menemukan buah-buahan yang ada di hutan Kalimantan. Sambil menikmati indahnya pemandangan, aku pun berjalan dan melihat-lihat sekitar. Siapa tahu aku bisa menemukan buah-buahan yang ada di hutan kami. Perhatianku tertuju pada sebuah pohon yang sangat tinggi, yaitu pohon pule, atau bahasa kampung kami menyebutnya pohon gintau. Pohon yang sangat besar ini mengingatkanku pada kisah yang pernah terjadi di kampungku, yaitu ada sebuah pohon, yaitu pohon pule yang tumbuh akibat dari sisa-sisa pembuatan kepala parang yang dilakukan oleh orang di kampungku. Pohon ini tumbuh subur dan menjulang tinggi di tengah-tengah kampung kami. Dan uniknya, jika pohon pule ini berbunga ke hulu kampung, maka hasil panen akan melimpah di hulu kampung. Sementara jika bunga pule ini lebih banyak ke arah hilir kampung, maka hasil panen akan lebih melimpah ke hilir kampung. Namun sekarang pohon ini sudah ditebang dan hanya meninggalkan kenangan saja. Di sini ada beberapa lokasi yang akan ku pasangi bubu payung ini. Dan lokasi pertama yang akan ku pasangi yaitu di aliran air Sungai Riam yang ada di hutan kami. Lokasi Riam ini cukup dekat sekali dengan perkampunganku, sehingga hanya memerlukan beberapa menit perjalanan menuju ke Riam ini. Sambil menikmati indahnya pemandangan, aku pun berjalan dan melihat-lihat sekitar. Siapa tahu aku bisa menemukan buah-buahan yang ada di hutan kami. Jadi kita menemukan salah satu buah saat kita berjalan menuju tempat memasang bubu. Ini kita lihat sendiri ya. Nah, ini adalah buah pisang hutan. Bisa kita lihat sendiri ya di sana. Ini adalah buah pisang hutan. Nanti kita akan coba untuk memakannya. Nah, jadi ini dia ya guys, buah pisangnya. Kita sudah tebang tadi. Ini daunnya, dan di sana ada pohonnya. Nanti kita akan coba makan buah pisang ini. Dan setelah puas aku memakan buah pisang hutan, aku pun kemudian melanjutkan perjalananku menuju ke tempat pemasangan bubu.
Jadi ini adalah lokasi pertama yang akan kupasangi bubu payung. Bentar lagi aku akan memasangnya di sini, guys. Setelah sampai di lokasi pertama, aku pun mempersiapkan bubu payung dan mempersiapkan umpannya, yaitu keong sawah yang akan kupakai untuk memberi umpan di dalam bubu payungnya. Dan setelah aku memasukkan umpannya ke dalam bubu payung, aku pun meletakkannya ke dalam air dan menutupinya dengan dedaunan agar lebih mudah dan agar para ikan bisa masuk tanpa ada halangan. Jadi kita udah selesai masang bubu yang pertama, tepatnya di sini ya, guys. Jadi aku nggak sengaja menemukan pohon nangka. Ini dia pohonnya, dan ada buahnya, guys. Nah, itu dia buahnya, mantap sekali. Ini ada pondok di hutan, guys, mantap sekali. Sepertinya ini pondok kebun sepertinya. Setelah aku memasang bubu payung ini, aku pun melanjutkan perjalananku menuju ke lokasi inti yang akan ku pasangi bubu payung kedua. Dan lokasi ini berada di rimbunan pohon dan tempatnya agak gelap serta sangat dingin karena terkena percikan-percikan air dari riam ini.
Sembari aku sedikit menikmati keindahan alamnya serta merasakan dinginnya air Riam, aku pun mempersiapkan umpan serta bubu payung yang kedua yang akan kupasang di perairan ini. Jadi ini adalah lokasi kedua kita untuk memasang bubu. Mari kita persiapkan terlebih dahulu umpan untuk bubunya. Apakah akan ada hasil di sini? Kita lihat saja nanti ya guys. Setelah itu, aku pun memasang bubu payungnya. Dan setelah memasangnya, aku pun mencari tempat yang agak tinggi dan terbuka serta tempat yang hangat untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan dari atas tempat ini. Ya, jadi kita istirahat dulu ya guys sebentar di atas air terjun tadi. Kita menenangkan diri sejenak karena cuaca juga sedikit mendung. Nah, jadi kita istirahat dulu ya. Jadi ini adalah hutan Kalimantan. Di sebelah sana ada pondok. Sepertinya ini bekas ladang. Nah, ada juga si Detam. Kita istirahat dulu ya guys.
Setelah beristirahat cukup lama, aku pun kembali untuk memeriksa bubuk payungku apakah ada hasilnya atau tidak. Dan setelah aku angkat, ternyata tidak ada hasilnya. Dan ikan yang terjebak di situ hanya sekitar 1-2 ekor saja. Sungguh hari yang sangat zonk bagiku. Dan kemudian aku pun melanjutkan perjalananku untuk menuju ke bubu yang pertama serta memeriksa hasilnya apakah akan sama seperti bubu sebelumnya atau ada ikannya. Hasilnya kecil-kecil guys. Dan setelah aku beristirahat sejenak setelah mengangkat bubu payung, aku pun melanjutkan perjalananku menuju ke lokasi berikutnya yang akan kupasangi bubu payung. Dan aku harap hasilnya tidak zonk. Semoga saja hasilnya lebih baik dari kedua tempat yang sebelumnya. Dan ini adalah anak buah durian guys, yaitu buah durian yang masih kecil. Bentuknya sangat lucu dan tidak terlalu tajam durinya, sehingga aman untuk kita pegang. Dan aku telah sampai di lokasi berikutnya, yaitu di kolam ladang yang ada di kebun pamanku. Dan aku pun mempersiapkan segala umpan, serta mempersiapkan bubu payungnya. Dan kemudian aku pun memasang bubu payung ini ke dalam air ini. Serta bubu payung yang kedua juga aku pasang di situ. Siapa tahu aku bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Dan semoga saja kedua bubu ini bisa mendapatkan ikan yang cukup.
Dan setelah memasang bubu payungnya, aku kemudian ingin pulang ke rumah karena hari sudah menjelang sore dan mungkin saja waktunya tidak cukup untuk berpetualang lagi. Akan kulanjutkan keesokan harinya untuk mengangkat serta bereksplor. Selamat pagi guys. Jadi ini adalah hari kedua kita dan hari ini aku akan mengangkat bubu payung yang telah kupasang kemarin. Apakah akan ada hasilnya? Selamat pagi guys. Jadi ini adalah hari kedua kita mengangkat bubu dan kita akan mengangkat bubu yang kita pasang kemarin. Apakah akan ada hasilnya? Mari kita cek sama-sama guys. Dan di saat aku mengangkatnya, aku sedikit terkejut karena ternyata ada beberapa ikan yang melompat-lompat di dalam bubu payung yang pertama. Dan setelah aku mengecek bubu payung kedua juga, ada beberapa ikan, namun tidak sebanyak yang pertama. Kemudian aku membawa ikannya ke pondok dan akan mengambilnya serta memasukkannya ke dalam wadah yang telah kusediakan. Nah, jadi ini dia hasil bubu payung kita hari ini guys. Lumayan banyak sekali ikannya. Nah, ini bubu yang pertama. Ada beberapa ikan yang terjebak di dalamnya. Dan ini adalah bubu yang kedua. Hanya sebagian kecil ikan yang terjebak di bubu yang kedua ini. Sayang sekali ya guys. Ini dia bubu yang kita pasang kemarin. Satunya lumayan banyak hasilnya. Sedangkan yang satunya hanya 2-3 ekor saja, itu pun kecil sekali. Nah, jadi ini dia ya guys, hasil bubu payung kita hari ini. Lumayan lah, walaupun tidak banyak. Namun hasilnya yang penting ada. Dan ya bersyukurlah karena ikan yang kita dapat ini cukuplah untuk makan kita nanti. Setelah aku mengangkat dan menyimpan hasil bubu payung tadi, aku pun melanjutkan petualanganku, yaitu menuju ke pohon sagu yang telah tumbang. Perlu kalian ketahui bahwa beberapa minggu yang lalu bapakku menebang pohon sagu. Dan sepertinya aku yakin, siapa tahu kita bisa menemukan ulat sagu dan kumbang sagu yang ada di pohon itu. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun segera menuju ke tempat pohon sagu itu. Siapa tahu hari ini keberuntunganku bisa mendapatkan banyak ulat sagu di dalamnya.
Ini adalah pohon sagu yang sudah ditebang oleh bapakku beberapa minggu yang lalu, dan aku sudah mendapat beberapa kumbang di dalamnya. Akankah kita bisa mendapatkan ulat sagu di sini? Kita lihat saja ya. Dan setelah sampai, aku pun mempersiapkan peralatan serta linggis yang akan kupakai untuk membongkar bagian dalam pohon sagu ini. Sedikit demi sedikit aku pun membuka serta membongkar isi sagu yang ada di dalam pohonnya ini. Membuka, siapa tahu ada ulat sagu di dalamnya. Dan hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Aku pun menemukan beberapa ulat sagu di dalamnya dan beberapa kumbang juga yang tinggal di dalam pohon sagu ini. Perlu kalian ketahui bahwa ulat sagu ini mengandung lemak yang sangat tinggi, sehingga aman untuk dikonsumsi dan juga menyehatkan, sekaligus mengandung kandungan protein yang sangat banyak. Selain karena ini juga merupakan makanan yang bergizi, ulat sagu dan kumbang sagu ini juga merupakan makanan turun-temurun yang sering dimakan oleh nenek dan kakek dahulu. Dan setelah cukup lama membongkar pohon sagu tadi, aku pun memutuskan untuk pulang karena memang hasil dari kumbang dan ulat saguku sudah cukup untuk kubawa pulang. Jadi ini adalah hasil kita mencari ulat sagu dan bubu payung, guys. Sedikit sekali ya, tapi nggak apa-apa lah, lumayan lah untuk dimakan. Mantap sekali. Jadi sampai di sini dulu ya petualangan kita memasang bubu payung. Setelah 2 hari kita memasangnya dan ternyata hasilnya tidak terlalu meyakinkan dan tidak sesuai harapan. Tetap saksikan ya petualanganku, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Jadi sekian dulu ya guys petualangan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channelku dengan klik like, komen, serta berlangganan di channel ini, karena lewat dukungan kalian lah channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi hal-hal menarik serta petualangan-petualangan seru yang ada di channel ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya, dan semoga kalian semakin terhibur dan semoga kalian semakin suka dengan channel ini.